Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Berjumpa dengan saya, Veronita Sulistianingsih, dalam mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar mengenal negara-negara ASEAN, yaitu negara yang kita bahas adalah negara Vietnam. Tujuannya adalah agar kita memahami karakteristik negara Vietnam. Identitas negara Vietnam adalah nama resminya Republik Sosialis Vietnam, ibu kota Hanoi, pemerintahan Republik Sosialis, kepala negara presiden, bahasa Vietnam, mata uang dong, lagu kebangsaannya adalah Tin Quan Tra, hari kemerdekaannya 2 September 1945. Kita akan mengetahui negara Vietnam melalui keadaan alam Vietnam. Negara Vietnam itu merupakan negara yang terletak paling timur di semenanjung Indochina. Nah, letak astronomisnya berada pada 8 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Batas wilayah Vietnam yaitu sebelah utara Cina, sebelah barat Kamboja dan Laos, sebelah timur dan sebelah selatan Laut Cina Selatan. Selanjutnya kita akan mengetahui keadaan alam Vietnam dari iklim dan bentang alamnya. Iklim di negara Vietnam sama seperti di negara Indonesia karena sama-sama berada pada lintang rendah, yaitu memiliki iklim tropis dengan kelembapan udara sekitar 84% sepanjang tahun. Karena keadaan topografi di negara Vietnam yang berbeda, maka ada perbedaan cuaca di wilayah-wilayah tertentu. Perbedaan cuaca pada wilayah tertentu itu adalah di pegunungan utara dan Vietnam bagian utara, serta Vietnam bagian tengah dan Vietnam bagian selatan. Di pegunungan utara dan Vietnam bagian utara mengalami cuaca yang hampir sama. Pada bulan Mei hingga Oktober mengalami musim hujan, kemudian pada bulan November sampai April mengalami musim kemarau. Vietnam bagian tengah pada bulan Januari sampai Agustus mengalami musim kemarau, dan pada bulan September, Oktober, November mengalami musim hujan. Wilayah bagian selatan mengalami musim kemarau pada bulan November hingga April. Kemudian pada bulan Mei sampai Oktober, wilayah bagian selatan Vietnam mengalami musim hujan. Nah, kemudian bentang alamnya. Bentang alam di negara Vietnam ada dataran rendah, pantai, pegunungan, perbukitan, dan dataran tinggi. Sebanyak 2/3 wilayah Vietnam itu didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi. Sekitar 20%-nya adalah masih berupa hutan yang lebat. Di bagian utara terdapat delta sungai Song Hong dan pegunungan Tonkin, di mana itu menyebabkan tanah menjadi subur, sehingga sumber daya alam di negara Vietnam juga. Kependudukan negara Vietnam. Negara Vietnam penduduknya pada bulan Januari 2020 berdasarkan data World Meter Population sejumlah 97.338.579 jiwa. Sukunya ada suku Vietnam sebanyak 88%, Tionghoa 4%, Thai 2%, dan suku lainnya 6%. Agama yang dianut oleh penduduk negara Vietnam sebagian besar itu adalah Buddha. Kemudian ada juga yang menganut agama Islam, Katolik Roma, Konghucu, dan Taoisme, serta ada juga yang menganut aliran animisme. Bahasa yang digunakan oleh penduduk negara Vietnam sebagian besar adalah bahasa Vietnam.
dan ada juga yang masih menggunakan bahasa Cina. Selanjutnya, perekonomian di negara Vietnam. Yang pertama, sektor industri. Besarnya jumlah penduduk di negara Vietnam menghasilkan banyak tenaga kerja. Banyak tenaga kerja tersebut memperebutkan lapangan kerja yang sedikit, sehingga tenaga kerja yang ada di negara Vietnam akan dibayar murah. Hal ini menarik para investor asing untuk menanamkan modal di Vietnam, sehingga sektor industri sangat berpotensi bagi negara Vietnam. Yang kedua adalah perdagangan internasional. Sama dengan negara Indonesia, Vietnam juga melakukan kegiatan ekspor dan impor. Apa saja yang diekspor Vietnam? Ada hasil pertanian, perkebunan, dan juga barang tambang. Nah, impor yang dilakukan negara Vietnam ada bahan bakar minyak atau BBM, besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Sumber daya alam di negara Vietnam. Sumber daya alam di negara Vietnam ini sangat melimpah, tetapi masyarakatnya belum bisa mengolah dengan maksimal. Padahal sumber daya alamnya ada pertanian dan perkebunan. Jenisnya ada kacang, padi, jagung, dan yang lainnya. Kemudian juga ada perikanan dan juga pertambangan. Kerjasama internasional yang dilakukan oleh negara Vietnam ada 3. Yang pertama bilateral, yang kedua regional, yang ketiga multilateral. Yang pertama, kerjasama internasional bilateral yang dilakukan oleh negara Vietnam yaitu kerjasama antara negara Vietnam dan negara Indonesia. Kerjasama ini sudah terjalin sejak adanya Perang Saudara di Vietnam. Itu sekitar tahun 1964 sampai dengan 1975, di mana pada saat itu negara Indonesia mengirimkan pasukan Garuda sebagai pasukan perdamaian PBB di Vietnam. Dan selain itu, Indonesia juga menyediakan Pulau Galang sebagai tempat pengungsian negara Vietnam. Yang kedua adalah kerjasama regional. Contohnya adalah ASEAN. Negara Vietnam bergabung dalam organisasi ASEAN pada tanggal 28 Juli 1945. Kemudian yang terakhir ada kerjasama multilateral. Organisasi kerjasama yang diikuti oleh Vietnam yaitu ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, MIGA, UNDP, UNCTAD, GSPT, UNIDO, ILO, UNESCO, dan WHO. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini mengenai karakteristik negara Vietnam. Sampai jumpa di next video. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.